Siapa yang tidak kenal kota Depok? Kota yang berada di Jawa Barat yang menjadi penyangga Jakarta bagian selatan ini ditetapkan menjadi kota madya pada tahun 1999. Depok pun merupakan akronim dari organisasi Kristiani yang didirikan oleh Cornelis Kastelein. Dalam perkembangan kota Depok, tidak luput dari bangunan ini sebagai saksi sejarah yang masih ada sampai sekarang, yaitu Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein yang berada di Jalan Pemuda Raya. Jadi yayasan ini berdiri tahun 1952 diresmikan ya, Agustus itu bersamaan dengan pemerintah RI mengambil alih status otonom. Jadi mulai saat itu masuk di dalam bergabung dengan pemerintah NKRI pada tanggal 4 Agustus 1952. Bersama dengan itu diresmikan pendirian yayasan. Jadi yayasan ini adalah untuk melanjutkan tugas-tugas pemeliharaan aset-aset yang dihibahkan Cornelis Kastelein itu jadi diawasi, dijaga, dilestarikan supaya ada yang dilakukan pengurusan. Yayasan ini diresmikan pada tanggal 4 Agustus 1992. Yayasan ini pun bertujuan untuk melakukan pemeliharaan aset-aset yang diwariskan oleh Cornelis Kastelein. Pada awalnya Depok hanya berisi lahan kosong yang dahulu terdiri dari Karanganyar atau Cinere, Mampang, dan Depok Lama. Itu terdiri dari kawasan yang dulu disebut Karanganyar, lalu yang sekarang ini Cinere, lalu daerah Mampang, daerah Depok sendiri, Depok Lama ini, lalu 2 bidang tanah kecil yang ada di sebelah Kali Ciliwung itu diperkirakan sekarang tempatnya di daerah Poncol, Cilanovo. Pada waktu itu tanah-tanah itu masih kosong ya, masih kosong. Tanah, jadi ada penduduk tapi sedikit. Status daripada penduduk itu adalah dia menyewa ke pemerintah VOC di Batavia. Nah, tanah itu akhirnya menjadi kepemilikan untuk Cornelis Kastelein itu didapat dari tanah Karanganyar atau Cinere, itu pemberian pemerintah VOC di Batavia. Penduduk Depok pada masa itu masih sangat sedikit. Mereka menempati tanah dengan cara menyewa kepada VOC. Cornelis Kastelein awal datang ke Nusantara bekerja sebagai tenaga akuntansi di benteng VOC, sampai menjadi saudagar dan menjadi salah satu bagian penting jajaran VOC yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Karen Kamhurst. Nah, dia itu langsung bekerja sebagai tenaga akuntansi di Kastil Batavia. Itu satu benteng VOC. Nah, dia bekerja di situ sebagai tenaga pembukuan. Karirnya menanjak terus sampai menjadi saudagar besar. Lalu pada akhirnya dia menjadi salah satu orang masuk dalam jajaran Regi 1. Pada saat itu Gubernur Jenderalnya adalah Johannes Kamhres. Pada perjalanan Cornelis Kastelein tidak selalu berjalan dengan mulus. Ketika gubernur berganti kepada Van Haven, Cornelis tidak setuju kepada gaya kepemimpinan Van Haven yang sangat keras, sehingga Cornelis Kastelein mengundurkan diri dari VOC dan fokus kepada masalah pertanian dan membeli berbagai tanah di Depok. Pada waktu kepemimpinan Van Haven itu terjadi semacam ketidakharmonisan di dalam menjalankan tugas, karena Cornelis Kastelein sendiri dia punya berpikiran jangan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat keras
keras gitu ya, kaku terhadap penduduk-penduduk ekonomi. Nah, si Pak Oron ini dia bertindak terlalu tegas gitu. Nah, sehingga timbul ketidakmesraan di dalam mereka bekerja. Nah, untuk itu pada tahun 1991 Cornelis Castle ini mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari posisi dia di POC. Nah, ini dia keluar, lalu dia konsentrasi di masalah pertanian. Nah, karena memang dia punya interest di bidang itu. Cornelis Castelijn membeli tanah untuk membangun masyarakat pertanian dengan mendatangkan pekerja dari Bali, Makassar, dan daerah lainnya. Inti daripada isi surat wasiat itu yaitu Cornelis Castelijn ingin membebaskan penduduk-penduduk ini atau pekerja ini yang malah tadinya kan status sebagai budak, ya. Ini dibebaskan. Selain dilakukan pembebasan, dia tidak sampai di situ, tetapi juga akan dilakukan penghibahan harta-harta dari Cornelis Castelijn, antara lain ya seperti tanah, lalu hewan-hewan, terus pertanian. Pada akhir kejayaannya, Cornelis Castelijn meninggalkan surat wasiat yang berisi tentang Cornelis ingin membebaskan para pekerja-pekerja pertanian dengan penghapusan status budak dan pewarisan tanah-tanah dan hartanya. Sebelum meninggal dunia, Cornelis Castelijn mengutus 7 orang dan 2 pemimpin untuk mengatur wilayah yang ada di kota Depok. Nah itu, jadi dalam perjalanan sebelum Cornelis Castelijn meninggal, nah ini yang mengatur manage Depok ini itu mereka 7 orang itu dengan ada 2 pemimpin yang tadi. Jadi si budak-budak ini atau pekerja ini itu ada yang mengatur gitu, nggak liar, semuanya terkendali. Itu berjalan sampai Cornelis Castelijn meninggal. Nah, pada saat itu mereka dibebaskan dari sistem perbudakan dan mereka berhak untuk menerima penghibahan seperti yang tertulis di surat wasiat itu. Sekian sepenggal sejarah dari awal kota Depok. Kami berharap pemerintah lebih mengetahui sejarah dan peninggalan-peninggalan yang masih tersisa, agar asal-usul sejarah kota Depok diketahui orang dan tidak terlupakan.